Kita yakin COVID-19 itu ada, corona itu ada, virus itu ada. Bukan nanti sekarang, sudah dari dulu memang sudah ada. Kalau sekarang kita susah membedakan. Kenapa? Karena COVID yang ada sekarang ini dijadikan sebagai kekuatan politik. Orang berkerumun kalau tidak pro pemerintah, tangkap, penjara, pasal COVID. Tapi kalau anak presiden yang bikin kerumunan, aman tuh Gibran. Antum mau ngomong apa? Itu fakta, kawan. Berhadapan kita di meja hijau, saya pertanggungjawabkan, itu fakta. Kita sekarang hidup dalam lingkungan yang diatur oleh hukum Allah. Kalau kita diatur oleh hukum Allah dan kita taat kepada hukum-hukum Allah, mustahil kita melanggar hukum-hukum manusia. Jadi nggak ada kiai, nggak ada ustadz, apalagi habib yang melanggar hukum negara. Itu bohong semua itu. Omong kosong. Lalu bagaimana Ustadz dengan orang-orang yang membunuh orang, teroris, ISIS, OSOS, USUS, SS? Hei, teroris jamaah tidak ada hubungan dengan Islam. Sekali lagi, teroris tidak ada hubungan dengan agama Islam. Antum ke Amerika, antum pergi ke Eropa. Orang Eropa dan Amerika kompetensi, kualifikasi, lobus parietal, cerebral cortex, lapisan otak besar mereka di atas rata-rata, intelektualitas mereka di atas rata-rata, ilmuwan, kaum jenius, rohaniawan, businessman, businesswoman, atlet, olahragawan, dan artis Hollywood. Bahkan baru-baru ini, belum lama, 500.000 orang kafir yang ada di Austria. 500.000. Jangan bercerita. 500.000 orang di Austria. Austria negara apa? Islam atau Kristen? Kristen. Mayoritas Kristen. 500.000 mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Apakah mereka diiming-imingi dengan jabatan? Apakah mereka diiming-imingi dengan fulus? Apakah mereka diiming-imingi dengan rupiah, dengan dolar, dengan euro? Mereka kehidupan ekonominya mumpuni. Spesialisasi mereka dengan beragam kemampuan intelektual mereka hidup. Mustahil kalau ada program Islamisasi, mustahil ada program Indomie. Tidak ada Indomie di sana, kawan. Beda dengan di Indonesia, murtad karena lapar. Di Indonesia murtad karena apa kesimpulannya? Bahwa orang yang masuk Islam itu intelektualitas mereka di atas rata-rata. Saya kalau nonton ngaji TV itu di YouTube, ada tuh ustadz muda, pintar sekali ustadznya. Dia mengumpulkan orang-orang yang murtad dari Islam. Allahu Akbar. Ada yang mengaku saya dulu Islam, hafal 30 juz, 15 tahun di pesantren. Setelah dicoba, kocar-kacir baca Al-Qur'annya. Ternyata yang murtad itu adalah orang-orang kehilangan jalan, hidupnya miskin, intelektualitasnya mati, ibadahnya jauh dari masjid. Jadi beda, ini kemampuan ini. Siapa yang mereka agungkan? Bagaimana orang kafir tertarik dengan Islam? Karena melihat akhlak dan moralitas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya begitu masuk Islam, merubah nama saya. Di Kristen nama saya di ijazah akte kelahiran Yopi Yahya Waloni. Yopi saya buang,
Karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Tapi kalau dengar jengkel sekali kalau begini. Tunggu kau, ku hantam kau di luar. Baku hantam kita. Istri saya, Luciana, berubah menjadi mutmainah. Allahu Akbar. Anak saya, Muhammad Adoni Zakaria. Adoni itu bahasa Ibraninya Tuan, Mister. Adoni Zakaria berubah menjadi Muhammad Zakaria. Nah, ini saya meluruskan kepada Bapak Ibu. Ada yang protes saya. Itu Yahya bohong. Adoni itu katanya Tuhan. Kalau Tuhan bukan Adoni bahasa Ibraninya Adonai. Adonai Yismor Kamikolra, Yesmor Etnap Seta Mikolra. Itu bahasa Ibrani ya. Jangan disimpan, bahasa setan itu. Bahasa Yahudi. Memang abjadnya hampir sama dengan Hijaiyah. Hampir sama. Penulisannya pun kanan ke kiri. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Persade, Kopresi, Shin, Tau. Itu abjadnya. Hampir sama memang. Nah, jadi dia bilang salah tuh Yahya, bukan Adoni. Itu Adoni itu Mister, you, Tuan Takur. Nah, itu Adoni ya. Adonai itu adalah Tuhan. Kalau orang Yahudi menyebut Allah Subhanahu wa taala Eloi atau Elohim, itu Tuhan. Adonai juga Tuhan. Kalau dia menyebut dewa panteon, dewa yang paling tinggi, El. Begitu ya. Kalau disembah oleh Arab jahiliyah apa? Alata, Al-Uzza, Hudal, Ilah. Ya kan? Ada 4 sesembahan sebelum datang Rasulullah. Orang Arab Badui itu menyembah berhala. Termasuk sahabat Rasulullah yang paling tegas, yang saya ikuti karakternya, Umar bin Khattab. Umar penyembah, keturunannya, nasabnya, dari silsilah genetika keluarganya penyembah berhala. Dan kemudian Umar mendapat hidayah membaca surat Al-Ikhlas. Dirampas dari tangan adiknya Fatimah. Mana Muhammad? Temukan dengan saya. Umar ini bajingan di pasar Ukat. Premannya, jawaraknya di pasar Ukat. Jago bertarung, jago bergulat, dan tidak pernah kalah Umar. Mana Muhammad? Tunjukkan dirinya. Allahu Akbar. Umar rencana mau membunuh Rasulullah. Akhirnya Umar masuk Islam. Sama dengan kami dulu, suka menghina Islam, suka menghina atribut Islam. Lihat orang pakai sorban begini, saya bilang taplak meja. Kurang ngajar betul saya dulu. Sekarang saya pakai bukan taplak meja, sorban. Orang berjenggot saya bilang apa? Teroris. Orang pakai gamis begini, saya bilang kain pintu, gorden. Kurang ajar saya ini dulu, ibu bapak. Lebih kurang ajar daripada ente semua ini. Tapi oleh nikmat hidayah dari Allah, saya masuk Islam. Dan begitu saya masuk Islam, tidak tanggung-tanggung. Sampai hari ini, alhamdulillah, berkeliling berdakwah. Sudah merupakan nazar di hadapan Allah. Kau berikan saya petunjuk, ya Allah, akan kutegakkan agamamu sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Godewatun fisabilillahi aurahautun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Pertanyaannya sekarang, lalu kenapa antum ini sama-sama Muslim saling menyakiti, saling curiga, saling memenjarakan, bahkan saling membunuh? Cuma karena apa? Cuma karena jurus menjilat, cuma karena mencari muka kepada kafir. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau orang Muslim jadi munafik, itu kena ulah orang kafir. Padahal di Al-Quran bilang apa? Fala tu'ti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabiro. Janganlah kamu taat kepada perintah orang kafir, komunis maksud saya. Berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar.
Ini kita ini kan gonjang-ganjing politik dari tahun 2000 sampai Habib Rizik datang ribut gara-gara kasus apa itu? Kerumunan. Kerumunan akibat Covid. Hanya 2 penyakit yang ada di dunia ini sekarang. Fenomena penyakit cuma 2. Kalau bukan Covid. Bo. Kemarin kakak saya perempuan baru meninggal dunia. Di Sange Talaut. Dan dikonfirmasi COVID-19, virus corona. Anak cucu daripada corona. Terkonfirmasi COVID-19. Sekarang pertanyaan saya kepada ibu-ibu, berani nggak antum pulang ceramah ini berobat di puskesmas? Berani nggak? Aduh dokter, tolong periksa. Badan panas ini dok. Habis ikut ceramah Ustadz Yahya. Tolong periksa. Oh langsung dideteksi COVID. Nggak ada lain-lain sekarang ini. Nggak ada lain penyakitnya. Ibu bapak saudara-saudaraku, kita umat Islam ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Segala bentuk musibah termasuk penyakit, nggak boleh kita tidak percaya. Kita tidak diajar takabur orang Islam. Kita yakin COVID-19 itu ada, corona itu ada, virus itu ada. Bukan nanti sekarang, sudah dari dulu memang sudah ada. Kalau sekarang kita susah membedakan. Kenapa? Karena COVID yang ada sekarang ini dijadikan sebagai kekuatan politik. Orang berkerumun kalau tidak pro pemerintah, tangkap, penjara, pasal COVID. Tapi kalau anak presiden yang bikin kerumunan, aman tuh Gibran. Antum mau ngomong apa? Itu fakta kawan. Berhadapan kita di meja hijau, saya pertanggungjawabkan, itu fakta. Jadi bukan lagi kesehatan. Saya dengar tadi prokes. Udahlah Pak, jangan Bapak khawatir. Orang Islam itu hand sanitizer 5 times and today. Paham? 1 hari 5 kali cuci. Allahu Akbar. Di dalam masjid begini tidak ada penyakit. Di luar masjid sana yang banyak penyakit. Mencret, tai mata, segala macam di luar sana, TBC, AIDS dan lain sebagainya. Bukan tidak percaya, percaya kita bahwa itu ada, bahwa virus COVID-19 sudah menyebar ke seluruh dunia. Itu ada, sampai ada beberapa negara lockdown. Indonesia pun lockdown, tapi sudah last time, sudah waktu terakhir. It's too late, sudah terlambat. Nggak apa-apa, tinggal lihat-lihat. Ini jadikan politik bagus juga, ini hantam lawan kita ya. Bagus. Inilah, ini kata orang Abu Nawas, permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Jadi ibu bapak, orang yang akan mengidap COVID-19 itu komplikasi jiwa, komplikasi penyakit yang sudah menahun, itu rentang sekali dengan COVID. Itu rentang sekali dengan virus, penyakit jantung, penyakit apa tuh? Tuberkulosis. Kalau batuk itu droplets apa? Pancaran semburan ludah. Orang tuberkulosis, orang TBC, jangan sampai antum berjamaah di samping dia. Ini kalau sampai diserang oleh COVID-19, pulang ke rumah tinggal napas satu-satu. Dokter langsung datang, sudah bawa COVID. Sampai ada yang datang belanja ke Indomaret pakai baju planet. Saking takutnya kena COVID.